Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Yusuf dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini kita sudah sampai di bab 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apakah ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa? Kemudian, seperti apakah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa? Mari kita cari tahu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, berikut adalah indikator. Apa sih indikator? Yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Yang nomor 2, siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dan mengaitkannya dengan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan karya tentang cara menyikapi pubertas. Nah, ini adalah tujuan kita, tujuan pembelajaran kita ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Harapannya, setelah kalian belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, kalian mampu mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Kemudian, siswa juga mampu mendeskripsikan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, serta mengaitkannya dengan kesehatan reproduksi. Yang terakhir, kalian, siswa, mampu menyajikan karya tentang cara menyikapi pubertas. Udah siap ya? Yuk, langsung kita ke materi. Dimulai dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan juga lebih berat. Ya, ini adalah pengertian dari pertumbuhan. Kemudian, perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menjadi menuju kesempurnaan atau kematangan. Ya, ini perbedaannya ya. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau lebih panjang dan juga lebih berat. Ya, yang suka ngukur berapa sih tinggi badanku? Nah, itu adalah pertumbuhan. Terus kalau perkembangan apa? Perkembangan itu yang tadinya bayi ya, itu yang tadinya dia cuma bisa tengkurap, kemudian dia bisa merangkak, kemudian fungsi kakinya yang tadinya nggak bisa berdiri, kemudian bisa berjalan. Itu perkembangan ya. Pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan tinggi. Nah, ini ya kalau pertumbuhan. Terus kalau perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuhnya. Ini tadi, misal kaki. Kaki bayi yang semula belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. Nah, ini namanya perkembangan. Oke, sampai sini paham? Nah, contoh perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Anak yang baru lahir atau bayi, ya itu kan dia belum dapat berjalan. Tapi setelah beberapa tahun, ya setelah berumur 1 tahun, anak tersebut dapat berjalan.
ya. Ini dari bayi cuma bisa golek-golek ya, kemudian dia boleh merangkak, kemudian mampu berjalan. Nah, ini namanya tumbuh kembang. Lanjut. Masa pertumbuhan yang dimulai sejak anak-anak merupakan masa yang sangat penting. The golden age, ya, masa keemasan. Ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik. Nah, apa saja 3 kebutuhan dasar tersebut? Yang pertama adalah kesehatan dan gizi yang seimbang. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga adalah stimulasi. Nah, tiga-tiganya ini akan Mister terangkan satu-satu. Dimulai dari yang pertama, yaitu kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi yang seimbang dimulai dengan pemberian ASI, ya, ASI selama 6 bulan pertama sejak dilahirkan. Setelah itu dilanjutkan dengan makanan bergizi yang seimbang. Selain makanan, setiap anak juga harus mempunyai waktu tidur yang cukup. Balita usia 3-5 tahun butuh waktu tidur kurang lebih 10-12 jam sehari, ya. Kemudian semakin bertambahnya usia, waktu tidur itu berkurang, ya, menjadi kurang lebih 8 jam sehari. Kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh dan juga terhambatnya pertumbuhan. Yang kedua, kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama dari orang tua. Kasih sayang orang tua akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan juga kepribadian anak. Kasih sayang dapat berupa perhatian, rasa aman, rasa nyaman, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga, stimulasi. Apa sih stimulasi? Stimulasi adalah kegiatan merangsang. Merangsang apa? Merangsang otak anak untuk belajar. Orang tua berkewajiban memberikan stimulasi untuk anak. Misal, melatih bayi melakukan gerakan fisik menggunakan tangan dan kaki, serta berkomunikasi sesuai tahapan usia anak. Untuk anak usia sekolah, beberapa stimulasi yang dapat diberikan misalnya melukis, bermain, ya, olahraga, musik, dan juga membaca puisi. Lanjut, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan yang terakhir adalah lansia. Lansia itu lanjut usia. Yuk kita bahas satu-satu. Bayi yang baru lahir sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian, bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Aktivitas itu merupakan cara bayi mempelajari lingkungannya. Oleh karena itu, orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, balita. Balita merupakan masa ketika manusia berumur 2-5 tahun. Ingat ya, 2-5 tahun disebutnya balita. Anak-anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan juga melompat. Mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain.
perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga, anak-anak. Anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Jadi, kalau kalian belum mengalami pubertas, jadi kalian masih disebut anak-anak. Walaupun sudah kelas 6. Ya, kelas 6 belum pubertas. Oh, enggak apa-apa. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, nanti kalian akan mengalami masa pubertas. Apa itu pubertas? Nanti setelah ini Mister jelaskan. Anak-anak mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Anak-anak juga sudah bisa mulai mandiri. Pendampingan orang tua juga sangat diperlukan. Kenapa? Agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, remaja. Remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, ini remaja. Biasanya itu SMA. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan juga keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami masa pubertas. Perhatian orang tua sangat diperlukan. Kenapa? Agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang selanjutnya, dewasa. Dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati pubertas. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini, manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Yang terakhir yaitu lansia. Lansia atau lanjut usia adalah masa di mana manusia yang berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia antara lain rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau beruban. Kulit semakin keriput serta massa otot dan tulang yang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar juga berkurang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pubertas. Nah, tadi kan Mister udah janji nih, kita akan membahas tentang pubertas. Ya, apa sih pubertas? Terus kemudian ciri-cirinya apa? Oke, kita bahas ya. Ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik. Ya, selain perubahan fisik, juga perubahan pola pikir dan juga pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas berasal dari bahasa Latin, yaitu puber, yang artinya menuju dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon di dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Ini nanti kalian ketika SMP, SMA, nanti akan belajar lebih ya tentang apa sih hormon ya. Di dalam tubuh manusia itu banyak hormon yang mempengaruhi proses tertentu di dalam tubuh ya. Pubertas ini dialami pada remaja. Anak-anak pubertas enggak? Enggak. Yang pubertas siapa? Remaja ya. Sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ciri-ciri fisik remaja laki-laki. Yang pertama, massa otot semakin bertambah. Ya, ini jadi tubuhnya ini dia lebih berotot. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga,
jakun mulai tumbuh dan tampak. Jakun itu yang mana? Yang ada di leher ini loh, yang nongol ya. Itu jakun. Adanya yang pada laki-laki aja. Perempuan ada nggak? Perempuan seharusnya tidak ada ya. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih berat. Enggak nyaring, enggak. Yang nyaring itu perempuan ya. Tapi suaranya laki-laki dia lebih ngebas. Ya. Yang kelima, mulai tumbuhnya kumis. Nah, yang keenam, keringat semakin banyak. Nah, hati-hati. Kalau kalian sudah mulai tumbuh kumis, terus keringat juga semakin banyak, ini jangan-jangan kalian sudah pubertas. Ya, harus mulai menjaga kebersihan. Ciri-ciri fisik remaja laki-laki. Maaf, yang ini perempuan ya. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Kemudian suara lebih menjadi tinggi, lebih nyaring ya. Nah, yang ketiga, mulai tumbuh jerawat. Ya, apakah hanya perempuan saja? Enggak, laki-laki juga banyak ya. Yang keempat, keringat juga semakin banyak ya. Nah, sampai sini paham? Kita lanjut ya. Selain perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir yang mempengaruhi perilaku remaja. Pada masa pubertas, umumnya remaja itu berkeinginan untuk mencoba hal-hal baru. Ini penasarannya sangat tinggi. Aku bisa. Orang lain bisa, aku juga pasti bisa. Biasanya begitu ya. Sama merasa ingin diakui. Nah, ini berarti kalian sudah mulai pubertas. Makanya, bimbingan dan pengawasan yang benar dari orang tua dan juga lingkungan sekitar akan menjauhkan remaja untuk mencoba hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif yaitu seperti merokok, minum minuman keras, ya. Itu. Makanya harus berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua juga harus mengawasi lingkungan sekitar dan juga guru, ya. Ketika kalian diingatkan, itu harus nurut. Supaya apa? Supaya kalian tidak terjebak ya untuk mencoba hal-hal negatif. Pada fase ini, sebaiknya remaja melakukan kegiatan positif. Nah, seperti apa? Hobi kalian apa? Berolahraga. Udah aktif di situ ya. Kalian aktif menggambar. Kalau hobi, kerjakan hobinya. Ataupun kegiatan sosial, ini juga lebih bagus. Kemudian, bagaimana cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas? Pada masa pubertas, remaja akan cenderung lebih aktif. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi seperti tumbuhnya jerawat dan keringat yang semakin banyak. Hal ini akan menjadi sarang penyakit jika tidak disertai upaya menjaga kebersihan diri. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas. Yang pertama, melakukan pola hidup sehat, yaitu tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan rutin berolahraga ya. Nggak boleh males-malesan. Aku olahraganya ini aja, e-sport. No, itu bukan olahraga ya. Olahraga yang di sini adalah olahraga yang melibatkan kegiatan fisik ya. Sampai sini paham ya? Yang kedua, mandi secara teratur, minimal 2 kali sehari, pagi dan sore ya. Jangan mentang-mentang mister sekarang kan lagi masa ini pandemi, di rumah mandinya di jamaah aja sehari 1 kali. No ya. Kalau bisa mandi sehari ya 2 kali, pagi mandi, sore mandi ya. Yang ketiga adalah mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Ini ya, yang mukanya berminyak itu harus sering rajin cuci muka menggunakan sabun khusus untuk muka ya. Jangan sabun untuk badan, beda itu nanti. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Ini penting nih ya. Yang kelima,
mencuci rambut secara teratur. Ya, jangan seminggu sekali cuci rambutnya. Nanti jadi sarang kuman ya. Kalau bisa cuci rambut secara teratur, ya minimal sehari sekali. Ya, kalau bisa sih pas mandi sore. Nah, jadi ketika kalian tidur, rambut kalian bersih. Setelah seharian beraktivitas, mandi sore itu keramas. Insya Allah bersih ya. Sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Mister sampaikan ini bisa kalian pahami dan bisa dipraktekkan. Demikian dari Mister Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.